Para penggembala menggiring ternak mereka dengan tongkat. Ada juga yang menggunakan cambuk. Saya masih ingat. Dulu waktu saya masih di rumah, saya menggembalakan sapi dengan membawa cambuk. Dan dengan cambuk itulah kemudian sapi menjadi takut, menjadi nurut, menjadi mengikuti instruksi kemana saya mau. Tapi kalau dulu pernah juga menjadi penggembala bebek, tidak menggunakan cambuk, tapi hanya menggunakan penghalau saja. Dan itu sudah cukup untuk membuat bebek-bebek yang saya miliki, saya gembala, itu nurut kemauan saya. Ini adalah perumpamaan yang dipergunakan oleh Sang Buddha. Sang Buddha itu dalam berceramah menggunakan apa saja yang bisa dipakai agar orang itu bisa memahami, bisa mengerti, bisa mampu merealisasikan secara langsung dalam kehidupan mereka tentang apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu kalau pada para petani, Sang Buddha akan menggunakan berbagai macam istilah pertanian. Kepada para peternak, Sang Buddha akan menggunakan berbagai macam istilah peternakan. Mungkin syair ini disampaikan kepada seorang penggembala. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan penggembala itu bisa paham, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Seperti halnya seorang penggembala yang menggunakan cambuk, menggunakan penghalau untuk bisa menuntun, mengarahkan ternak peliharaannya. Kehidupan ini dituntun dan diarahkan oleh usia tua dan kematian. Ini adalah dua hal yang akan terus menuntun kita, terus mengarahkan kita, terus berusaha juga seringkali mengintimidasi kita. Kematian telah mengintimidasi kita dengan begitu dahsyat. Usia tua mengintimidasi kita dengan begitu luar biasa. Oleh karena itulah berbagai macam usaha kita lakukan agar kita tidak tampak tua. Berbagai macam cara kita lakukan agar kita terhindar dari kematian. Namun sehebat apapun kita berjuang untuk menghindari usia tua, untuk menghindari kematian, kita boleh tampak sehat di luar, tampak gagah di luar, tetapi di dalam ketuaan, usia tua tidak bisa dibohongi. Demikian pula kematian itu pasti akan selalu datang mendekati kita, menggiring kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita diingatkan oleh Sang Buddha akan usia tua dan kematian, seharusnya kita mau menyadari hal ini. Seharusnya kita bisa kemudian mengubah pola pikir kita agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam penderitaan, agar kita tidak senantiasa hidup dalam gilasan roda samsara, terus berlayar di lautan penderitaan. Sang Buddha mengambil apapun yang bisa diambil dengan tujuan agar kita itu tersadar dan bangkit sekarang juga. Inilah yang sebenarnya dimaui oleh Sang Buddha. Inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Sang Buddha. Hanya saja karena kita ini sudah kehilangan keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, sehingga apapun yang kita baca, apapun yang kita ketahui, itu tidak sanggup untuk menggugah, tidak sanggup untuk membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi kita
dalam praktek. Semua itu hanya terasa hampa. Semua itu terasa sia-sia. Tidak ada artinya sama sekali bagi kehidupan kita. Seharusnya kita bisa menyadari akan hal ini. Seharusnya kita bisa bangkit dan kemudian berjuang untuk bisa membebaskan diri dari samsara dalam kehidupan sekarang ini juga.